saya Dr. Wina. Saya berbicara dengan siapa? Dengan Chandra, dok. Baik, Chandra, usianya berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. Untuk alamat adik tinggal di mana, Dek? Di Tukar Petani, dok. Kamu, adik datang kemari bersama siapa? Sendiri. Sendiri. Baik, adik datang kemari dengan keluhan apa ya? Atau ada yang bisa saya bantu, adik? Semua periksa jantung, dok, untuk pendaftaran di perguruan tinggi. Berarti adik datang kemari untuk mendapatkan surat keterangan sehat ya, Dek ya? Iya, dok. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik ini ada memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya, Dek? Tidak ada, dok. Tidak ada. Apabila di keluarga, apakah ada? Tidak ada juga. Tidak ada ya. Untuk obat, apakah adik sempat memiliki alergi obat sebelumnya, Adik? Atau tidak ada? Tidak ada, dok. Tidak ada ya? Iya. Baik, kalau begitu adik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung terhadap adik yang meliputi pemeriksaan auskultasi, tekanan vena jugularis, dan juga nantinya akan ada pembacaan X-ray di akhir. Namun dalam pemeriksaan fisik jantung ini, nantinya adik itu perlu untuk menanggalkan baju bagian atas. Apakah adik bersedia ya, Dek ya? Sedia, dok. Bersedia ya. Baik, kalau begitu adik silahkan bersiap-siap ke meja pemeriksaan, sementara saya akan melakukan kegiatan aseptik terlebih dahulu ya, Dek ya. Baik, dok. Baik, Adik Chandra. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, di mana saya akan mendengarkan bunyi katup-katup dari jantung adik untuk menentukan apakah ada kelainan atau tidak ya, Dek ya. Saya minta untuk adik berbaring dengan tenang dan juga rileks, jadi ya, bernafas yang normal. Dan di sini saya sudah memposisikan pasien membentuk sudut 30 derajat. Saya mulai ya, Dek ya. Baik, untuk yang pertama saya akan memeriksa katup mitral, di mana saya akan meletakkan stetoskop saya pada bagian apex cordis atau ictus cordis dari jantung pasien. Kemudian lebih tepatnya itu di bagian intercostal 5 atau sela iga kelima, linea midclavicularis sinistra. Kemudian saya akan meletakkan stetoskop saya di bagian sela iga 2 atau intercosta 2 linea sternalis sinistra untuk mendengarkan bunyi katup pulmonal. Baik, selanjutnya saya akan mendengarkan katup aorta, di mana saya akan meletakkan stetoskop saya itu pada bagian intercosta 2 linea sternalis dextra. Selanjutnya saya akan mendengarkan katup tricuspidalis, lebih tepatnya itu di bagian intercosta atau sela iga 4 sampai 5 di bagian sinistra dan juga dextra. Baik. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan itu untuk irama dari bunyi jantung adik itu normal ya, Dek ya, teratur. Kemudian untuk frekuensinya juga tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, di mana di sini saya tidak menemukan adanya takikardi, kemudian tidak ditemukan juga bradikardi. Kemudian untuk bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2 atau BJ1 dan BJ2 itu terdengar tunggal dan juga reguler. Kemudian untuk
intensitasnya itu kuat jadi ya, dan juga tidak terdengar bunyi-bunyian asing lain seperti pecah atau bising, tidak ada suara tambahan yang lain. Jadi di sini hasil pemeriksaannya itu normal. Baik Adik Chandra, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis terhadap adik, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah ada peningkatan tekanan vena jugularis atau tidak ya Dek ya. Untuk yang pertama saya akan melihat dulu titik kolapsnya dengan posisi datar atau dengan melepaskan bantalnya sebentar ya Dek ya. Baik, karena di sini tidak terlihat titik kolapsnya, saya akan memasangkan kembali bantalnya sehingga pasien itu membentuk sudut 30 derajat. Baik adik, selanjutnya saya minta adik untuk menoleh ke sebelah kiri adik ya. Dan di sini saya akan mencari titik kolaps dari pasien dengan menggunakan dua jari saya yang saya akan letakkan di bagian angulus mandibula, dan juga saya akan melakukan penekanan ke arah bawah untuk melihat ondulasinya. Ini sudah terlihat, dan saya akan mengukurnya menggunakan dua buah penggaris yang akan saya letakkan di bagian undulasi vena jugularisnya secara horizontal, dan juga saya akan menentukan titik angulus sternalis dari pasien, dan saya akan meletakkannya secara vertikal. Baik, di sini sudah saya temukan dari hasil pemeriksaan atau pengukuran ini 2 cm, di mana saya akan tambahkan dengan 5 cm yang merupakan asumsi dari jarak antara angulus sternalis atau angulus Ludovici dan juga atrium kanan dari jantung pasien, sehingga didapatkan hasilnya itu 7 mm Hg, di mana ini termasuk normal karena untuk batas normalnya itu kurang dari 8 mm Hg, dan juga tidak ditemukan adanya peningkatan vena jugularis yang merupakan indikasi dari kegagalan jantung bagian kanan. Baik adik, dari hasil pemeriksaan ini saya dapatkan bahwa untuk tekanan vena jugularis adik itu 7 mm Hg, di mana ini masih dalam batas normal dan tidak didapatkannya peningkatan tekanan vena jugularis ya adik ya, dan juga tidak ada indikasi adik itu mengalami kegagalan jantung bagian kanan. Baik, sekian dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Sekarang adik boleh kembali menggunakan pakaiannya adik ya. Saya akan menunggu di meja dan saya akan menjelaskan apa saja yang sudah kita lakukan tadi, dan juga saya akan menjelaskan hasil dari X-ray ya adik ya. Baik adik Chandra, sekarang kita akan melakukan interpretasi terhadap foto X-ray yang sudah dibawa sebelumnya ya adik ya. Dimana saya sudah memasangkannya pada light box sesuai dengan arahan marker yang di sebelah sini. Kita bisa lihat juga ini marker di sebelah sini yang bertuliskan R atau right. Dalam foto ini, kita bisa lihat proyeksi foto, yaitu posterior anterior atau PA, dengan marker yang sudah dijelaskan yaitu R atau right. Dalam foto X-ray itu terdapat identitas pasien, sehingga foto X-ray dinyatakan tidak lengkap. Seharusnya dalam foto X-ray itu harus menyertakan identitas pasien yang meliputi nama, umur atau tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan juga nomor rekam medis.
Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi apakah foto ini layak untuk dideskripsikan atau tidak. Adapun beberapa persyaratannya, yaitu yang pertama ada area foto, di mana area foto ini sudah mencakup seluruh kafum toraks, di mana terlihat lapang paru kanan dan juga lapang paru kiri. Kemudian untuk persyaratan yang kedua adalah kesimetrisan, di mana foto X-ray ini sudah dalam keadaan yang simetris, ditandai dengan prosesus spinosus dengan medial os clavicula memiliki jarak yang sama. Kemudian untuk yang ketiga adalah inspirasi, di mana dalam foto X-ray itu dinyatakan inspirasi itu dalam keadaan yang maksimal dan sudah terlihat 3/9 dan juga ke-10. Kemudian untuk persyaratan yang keempat adalah kondisi sinar X, di mana dalam foto ini dinyatakan sudah cukup karena sudah terlihatnya vertebra thoracalis ketiga dan juga keempat. Selanjutnya saya akan melihat bentuk dan juga ukuran jantung, di mana untuk bentuknya itu terlihat normal, yaitu seperti buah pir. Dan di sini juga kita bisa melihat pinggang jantung dari pasien. Selanjutnya saya akan mengukur indeks jantung atau cardiac index dari pasien. Untuk rumusnya itu adalah T1 plus D2 per DT1 kali 100%. Di mana dalam pengukuran ini kita memerlukan beberapa komponen, yaitu T1 yang merupakan jarak terjauh dari garis tengah ke bagian jantung kiri. Kemudian untuk T2 itu jarak terjauh dari garis tengah ke jantung bagian kanan. Kemudian DT1 yaitu diameter transversal toraks bagian dalam, dan juga garis tengah yang akan nanti kita tarik itu dari trakea ke bawah. Baik, untuk T1 nya kita akan ukur saja. Baik, dari sini kita cari terlebih dahulu garis tengahnya, yaitu dari trakea menuju ke bawah. Kemudian kita cari T1. Nah, di sini saya menemukan 4 cm. Kemudian untuk T2 ini ditemukan 2 cm. Selanjutnya kita akan mencari DT1 atau diameter transversal toraks bagian dalam. Ya, baik, di sini saya menemukan 14 cm. Jadi dari hasil pengukuran dan juga penjumlahan 2 ditambah 4 per 14 dikali 100%, itu hasilnya 43%, di mana hal ini masih tergolong normal karena normalnya itu CI atau cardiac index dari orang dewasa itu kurang dari 50%, kurang dari sampai dengan 50%. Kemudian untuk pasien penderita kardiomegali itu untuk cardiac indeksnya itu lebih dari 50%, di mana pemeriksaan menunjukkan hasil yang normal dan tidak didapatkan kardiomegali. Selanjutnya saya akan menilai segmen-segmen jantung pasien, di mana jantung dari pasien ini terlihat normal, di mana seperti yang bisa kita lihat bersama itu tidak terdapat suatu bentuk dilatasi, dilihat baik dari batas kanan maupun kiri dengan pinggang jantung yang normal dan melengkung. Kemudian di sini kita juga bisa melihat atrium kanan dan juga bagian ventrikel kiri, dan juga ada aorta di sini terlihat, dan juga ada arteri pulmonal. Baik, selanjutnya
Kemudian saya akan mengidentifikasi knop aorta pasien, di mana untuk komponen-komponen yang diperlukan adalah A1 dan juga A2, di mana A1 ini merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke aorta pada bagian sebelah kiri, dan juga A2 ini merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke aorta pada bagian kanan. Di sini saya ukur saja untuk garis tengahnya dan juga knop A1 didapatkan 1 cm, kemudian untuk A2 itu 1,5 cm. Baik, hasil penjumlahannya yaitu A1 ditambah A2 1 cm ditambah 1,5 cm, jadinya 2,5 cm. Itu masih dalam batas normal, dimana hal ini menunjukkan pasien tidak mengalami dilatasi aorta ataupun elongasi aorta. Karena apabila dilatasi aorta itu maka hasil penjumlahan dari A1 dan juga A2 akan melebihi dari 4 cm. Kemudian apabila pasien itu mengalami elongasi aorta, maka hasil penjumlahan A1 dan A2 itu akan kurang dari 2 cm atau kurang dari 1 cm. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bagian apex itu tertanam, apex dari jantung, di mana hal ini menunjukkan hal yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap hilus dari pasien, di mana hilus adalah saluran yang membawa udara menuju paru-paru, sehingga pada gambaran ronsen itu normalnya akan terlihat samar. Dan jika hasil ronsen itu menunjukkan adanya penebalan, itu terdapat kemungkinan adanya cairan berlebihan di dalam saluran pernapasan, sehingga gambaran ronsen terlihat ada penebalan. Namun di sini kita bisa lihat ini samar. Jadi untuk hilusnya itu normal, dan di sini kita bisa lihat bahwa hilus bagian kiri itu lebih tinggi daripada hilus bagian kanan. Baik, selanjutnya untuk corak vaskuler paru. Di sini kita bisa lihat untuk arteri pulmonalis kanan itu terlihat pada hilus kanan dan kiri. Kemudian cabang-cabang ke perifer paru makin lama makin kecil secara bertahap. Kemudian corak vaskuler itu lebih banyak atau lebih ramai dan lebar di lapang bawah paru, baik kanan maupun kiri. Namun dibandingkan dengan corak vaskuler pada lapang atas paru. Baik, selanjutnya yang terakhir itu adalah penilaian parenkim dan juga sinus costophrenicus dari paru pasien. Baik, selanjutnya yang terakhir ada penilaian terhadap parenkim dan juga sinus costophrenicus dari pasien. Baik, untuk parenkim bisa kita lihat di sini itu normal. Tidak ada perkabutan yang merupakan indikasi dari baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada parenkim paru dan juga sinus costophrenicus dari pasien, di mana ini normal, tidak ada perkabutan untuk di bagian parenkim, di mana tidak ada indikasi dari edema. Kemudian untuk costophrenicus, sinus costophrenicusnya ini tajam dan tidak ada indikasi efusi pleura. Baik, dari hasil pemeriksaan atau dari hasil pembacaan foto X-ray toraks itu kita bisa mendapatkan hasil yang normal kondisi. Baik, dari hasil pembacaan X-ray toraks pasien ini didapatkan kesan kondisi normal dari pasien dan tidak ditemukan adanya dilatasi maupun kardiomegali dari pasien. Dan sekian dari pemeriksaan atau pembacaan X-ray. Baik adik Chandra,
Jadi hasil dari pemeriksaan keseluruhan yang telah kita lakukan sebelumnya itu untuk dari auskultasi yang pertama, suara-suara dari jatuh jantung adik itu normal, dimana saya temukan iramanya itu teratur, kemudian untuk frekuensinya juga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dimana tidak ditemukannya takikardi, kemudian tidak ditemukan bradikardi, dan juga untuk intensitasnya kuat, kemudian tidak terdengar bunyi pecah atau bunyi yang lainnya dari bunyi jantung 1 dan jantung 2 itu terdengar tunggal dan reguler saja ya Dik ya. Jadi di sini termasuk normal. Kemudian untuk tekanan vena jugularis juga tadi Adik normal, nilai dari tekanan vena jugularis tadi itu 7 mm Hg ya Dik ya, dimana itu termasuk nilai yang normal dan tidak mengindikasikan adanya kegagalan jantung kanan. Kemudian dari hasil foto ronsen juga sudah kita lihat tadi, dimana di sini sehat ya Dik ya, jantungnya normal dalam batas-batas yang normal. Dan mungkin saya hanya bisa menyarankan adik supaya dipertahankan ini ya Dek ya, dan juga rajin olahraga, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan saya akan membuatkan adik surat sehat nanti ya Dek ya. Baik. Ini saya sudah ada buatkan hasil-hasilnya tadi ya Dek ya. Ini ya untuk sehat-sehatnya, semoga adik terima ya nanti ya di perguruan tinggi